Sebentar ya, ada masalah dengan chip saya. Baik, kelihatan aja ya ini ya, saya kecil gini kelihatan ya? Terlihat, Pak. Baik, kita langsung ke ini saja saya kira ya. Kemarin kita sudah ini kan bahwa kita hari ini akan membahas mengenai meteorologi pencemaran udara. Terjadinya pencemar satu, terjadinya pencemar sekunder karena dia sudah rilis ke atmosfer, lalu kemudian dispersi pencemaran udara ini akan dipengaruhi oleh kecepatan angin, gitu ya. Lalu dia dipengaruhi oleh suhu, oleh kelembapan dan sebagainya, gitu ya. Difusinya juga demikian. Kemudian terbentuknya pencemar sekunder ini dipengaruhi juga oleh hal-hal seperti ini. Maka kadang-kadang pencemaran udara itu yang terjadi, ya, yang terjadi itu bisa jadi karena faktor ini. Karena faktor ini. Jadi bisa jadi di suatu area atau daerah yang kira-kira dia banyak emisi udaranya, bisa jadi daerah tersebut justru nanti kondisi udara ambiennya itu lebih bagus daripada daerah yang jauh dari stack tadi, jauh dari cerobong, gitu ya. Ini dipengaruhi oleh bagaimana kondisi meteorologis tersebut. Jadi untuk membangun pabrik atau cerobong, menempatkan cerobong pada suatu daerah itu harus dipertimbangkan beberapa hal, termasuk bagaimana kondisi dispersi dan difusi pencemaran udaranya. Gitu ya. Jangan sampai bahwa kondisi dalam suatu daerah tersebut ketika jadi emisi udara justru pencemarnya tidak akan terdispersi. Jadi ada di situ-situ aja. Baik, kita akan pelajari satu-satu bagaimana kondisi emisi itu keluar, lalu dipengaruhi oleh apa dia. Yang pertama, dia akan dipengaruhi oleh kelembapan udara. Definisi kelembapan udara adalah jumlah uap air yang ada di udara. Artinya apa? Ketika uap air itu banyak, gitu ya, maka ini bisa menjadi kontrol suhu di permukaan bumi. Uap air itu banyak, maka dia akan yang akan ke bumi. Maka dia pasti akan mengontrol suhu. Kelembapannya tinggi, pasti suhunya dia rendah airnya tersebut. Gitu ya. Lalu yang kedua, dengan kelembapan udara yang tinggi, maka kandungan air yang ada di udara tinggi juga kan. Nah ini menyebabkan percepatan reaksi antara polutan udara yang diemisikan di cerobong itu bereaksi dengan air. Kita lihat kemarin misalnya SO2, ya kan? SO2 plus H2O gitu ya. Bisa jadi H2SO3 lalu kemudian jadi H2O4 yang ini sifatnya asam.
ya toh? Terus kemarin kan terus akhirnya apa? Ketika tercipta air itu asam di udara, maka nanti ketika terjadi hujan, jadi hujan asam. Kira-kira gitu ya. Nah, ini faktor kelembapan. Lalu, kondisi yang lembab akan membantu proses pengendapan. Ketika banyak uap air, banyak awan, maka polutan ini dia akan terikat gitu ya. Akan terikat. Akhirnya partikelnya akan jadi lebih besar dan dia nanti akan mempercepat untuk turunnya ke bumi. Ini satu faktornya kelembapan, dipengaruhi oleh kondisi uap air. Kira-kira gitu? Satu, kelembapan. Yang kedua adalah suhu. Nah, pertanyaannya siapa yang kontrol suhu ini? Suhu ini dipengaruhi oleh apa kira-kira ya? Tadi kan sudah dijelaskan, suhu ini, kontrol suhu ini dipengaruhi oleh tadi kelembapan. Oke ya, dipengaruhi kelembapan. Satu. Suhu ini juga dipengaruhi oleh kira-kira apa? Intensitas penyinaran matahari. Sebuah area itu intensitas penyinarnya bisa nggak sama antara area yang satu dengan area yang lain. Gitu ya. Intensitas penyinaran matahari ini juga akan mempengaruhi suhu, kontrol suhu. Lalu apalagi kira-kira yang mempengaruhi suhu permukaan bumi adalah penutupan lahan. Apakah lahannya itu lahan bervegetasi hutan misalnya gitu ya, atau dia semak belukar, atau dia lahan terbuka. Ini akan mempengaruhi bagaimana iklim mikro. Makanya iklim mikro itu disebut sebagai, kadang-kadang kalau area itu jadi ketika dilendirin jadi panas, maka disebut sebagai terjadi perubahan iklim mikro. Gitu. Artinya apa? Dia terjadi perubahan suhu paling tidak. Perubahan suhu ini maka nanti akan mengakibatkan perubahan iklim mikro gitu ya. Karena kan suhu ini sebagai pengontrol dispersi dan difusi pencemaran udara. Gitu ya. Yang ini bisa dipahami? Suhu ini akan mengontrol dispersi pencemaran itu secara vertikal maupun secara horizontal. Yang gitu ya. Kan kemarin kan kita pelajari bahwa setiap lapisan ke atas, setiap 100 meter itu ada -1 suhunya, gitu ya. Nah ini, setiap ketinggian 100 meter, itu ada penurunan 1 derajat. Berarti kan naik-naik terus toh. Ini berarti semakin ke atas itu semakin ke atas, itu semakin dingin. Oke. Kan terus jadi layer. Ini ada lapisan-lapisan toh. Kan setiap naik minus, setiap naik minus. Akhirnya kan terjadi gradasi suhu. Ya. Ini ada gradien suhu. Ini. Gradien suhu inilah yang disebut sebagai inversi pencemaran udara. Jadi karena kondisi suhunya berbeda-beda, bisa jadi plam asap tadi itu, ya, yang dikeluarkan dari stek dari cerobong, itu nanti apakah dia itu akan naik terus ke atmosfer, atau dia akan sampai batas layer di mana, misalnya di sini gitu ya, sesuai dengan kondisi suhunya, itu disebabkan oleh inversi ini. Apakah dia akan terus naik ke atas, atau dia mentok di sini, kemudian dia akan bergerak secara horizontal. Bisa jadi ketika ada layer gini, emisi itu naik gitu ya, sesuai dengan tekanan udaranya tentu saja ya. Tekanan udara, misalnya sampai ke layer ini, mentok di sini, dia tidak bisa naik lagi. Karena perbedaan suhu dan tekanan itu, maka bisa jadi nanti dia akan bergerak secara horizontal. Nah, ini juga secara horizontal ini nanti akan dipengaruhi oleh gradien suhu masing-masing. Gradien suhu itu
dipengaruhi menyebabkan perbedaan tekanan udara, maka perbedaan tekanan udara itu akan mengakibatkan kecepatan angin dan arah angin. Yang ini bisa dipahami ya. Pertama, ketika emisi udara naik, dia akan dipengaruhi oleh bagaimana suhu secara vertikal. Karena kan kita akan suhu ini sebagai kontrol tekanan. Tekanan ini akan mengakibatkan, tekanan udara ini akan mengakibatkan bagaimana arah angin dan kecepatan angin berhembus. Apakah dia itu vertikal atau dia akhirnya horizontal. Horizontal juga dipengaruhi oleh beberapa area yang berbeda-beda, tergantung dari ini tadi, bagaimana intensitas penyinaran matahari, kelembabannya, lalu bagaimana penutupan lahannya. Ini area di bawah ini akan sangat menentukan, misalnya area yang berhutan dengan area yang terbuka, itu pasti nanti akan berbeda, kecepatan angin dan arah anginnya. Karena iklim mikro yang tercipta itu berbeda. Itulah yang akan menyebabkan angin itu arahnya mau kemana, dengan kecepatan seberapa. Arah angin dan kecepatan angin ini akan menentukan dispersi pencemaran udaranya. Kecenderungannya akan kemana sih sebetulnya? Gitu ya. Nah, arah angin dan kecepatan ini karena menentukan dispersi, nanti konsentrasi pencemar udara ini juga akan berbeda, tergantung dari panjang dia terdispersinya. Makanya bisa jadi kalau misalnya ini cerobong lokasi A gitu, sampai ke lokasi B, bisa jadi nanti di lokasi B ini lebih tinggi konsentrasinya dibanding lokasi A sini. Konsentrasi udara ambiennya. Karena bisa jadi dia itu emisi udara naik ke atas, kemudian dia akan bertiup sesuai dengan akan terdispersi sesuai dengan arah dan kecepatan angin ke area tertentu. Ketika area tertentu sampai di situ, disitulah pencemaran udara itu terkonsentrasi. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham langsung bertanya. Nah, arah angin dan kecepatan angin ini karena terkait dengan suhu, maka dia akan dipengaruhi juga oleh musim, oleh kondisi cuaca atau iklim, ya. Makanya biasanya kalau musim kemarau itu udaranya kering, ya kan? Udaranya kering. Kalau udaranya kering itu berarti kan tadi ya kelembapan udaranya itu pasti rendah. Nah, di atas itu nanti bisa diduga bahwa kondisi reaksi polutan dengan air itu akan sangat kecil. Akan tetapi nanti konsentrasi di udara itu pasti akan lebih tinggi konsentrasinya. Kalau musim kemarau itu pasti konsentrasi udara akan lebih tinggi dibanding dengan musim penghujan. Karena kalau musim penghujan dia akan menghilangkan polutan ada udara kemudian jatuh ke bumi kan ya. Jadi relatif pasti akumulasi pencemaran udara di atmosfer itu rendah. Tetapi pada musim kemarau pasti konsentrasinya di atas sangat tinggi. Oke. Baik. Yang ini bisa dipahami ya? Paham, Pak. Oke. Terus, maka dari itu turbulensi pencemaran udara untuk plam itu bisa bermacam-macam kayak gini kemarin ya. Gitu ya. Ya, ini sebelum kita bahas saya kira. Ya. Jadi bisa melengkung-melengkung. Ini dipengaruhi oleh kondisi meteorologisnya. Oke. Saya akan lanjut di turbulensinya bahwa pergerakan ini di udara. Pergerakan ini di udara. Pergerakan kayak begini ya.
Terus ini ada gedung-gedung. Ada gedung-gedung. Bisa jadi di sini ada bukit gitu ya. Bukit gitu ya. Lalu bagaimana perjalanannya ini sebetulnya? Ngikutin apa dia? Konsentrasi ini, ya, proses dispersi ini akan menentukan konsentrasi pencemaran udara masalahnya. Nah, ini kan misalnya ada gedung-gedung. Ini nanti akan ini nanti akan mengalami proses turbulensi. Kita lihat ya. Lanjut lihat bagaimana perjalanan si Plum ini. Turbulensi itu didefinisikan sebagai turbulensi itu didefinisikan sebagai pergerakan udara yang tidak beraturan yang disebabkan oleh angin kencang dan pusaran angin. Oke, ini ya kata kuncinya. Penyebabnya apa sih? Angin kencang dan pusaran angin. Stabilitas atmosfer. Tadi kita ingat bahwa faktor-faktor stabilitas atmosfer tadi ada apa? Suhu, kelembapan, intensitas matahari, gitu ya. Lalu apa lagi? Arah angin, kecepatan angin, penutupan lahan. Ini menyebabkan stabilitas atmosfer. Oke ya. Lalu turbulensi ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai mechanical turbulence. Ada yang disebut sebagai convective turbulence atau thermal turbulence. Ada dua. Mechanical turbulence itu yang turbulensi yang disebabkan oleh aliran angin yang terhalang benda. Misalnya gunung, bangunan, bukit, dan konstruksi besar lainnya. Lalu ada convective turbulence atau thermal turbulence. Thermal turbulence atau convective turbulence ini disebabkan oleh inversi suhu tadi. Ya, tadi kan suhunya tadi vertikal maupun horizontal. Ini kan nggak sama kan? Dan dia akan terbentuk semacam garis-garis imajiner gitu. Oh ini suhunya sekian, oh ini suhunya sekian, ini suhunya sekian. Nah gradasi ini disebut sebagai inversi suhu. Ya, turbulensi yang disebabkan oleh inversi suhu itu disebut sebagai convective turbulence atau biasa disebut thermal turbulence. Saya kira bedanya tahu ya. Bedanya tahu ya? Oke, ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada saya lanjut dikit. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Baik, kita akan lihat bagaimana kondisi turbulensi pencemaran udara tadi. Kalau lihat kondisi seperti ini menurut Anda kondisinya seperti ini. Ini ada pesawat. Ini ceritanya pesawat nih. Gitu. Lalu ini awannya toh. Ini awan tebal gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira menurut Anda ini ada ini A, ini ada B. Menurut Anda adakah perbedaan suhu di lokasi A dengan lokasi B? Yang mau jawab?
lokasi A dengan lokasi B itu ada perbedaan suhu nggak kira-kira? Yang saya coret-coret ini kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, menurut Anda, lokasi A dengan B ini ada perbedaan suhu nggak kira-kira ya? Mungkin ada. Ada ya. Baik, ini kan kondisinya, ini kan ini kondisinya berawan kan ya di sini ya. Artinya apa? Kira-kira kelembapan udaranya yang ini dengan ini berbeda nggak? A dengan B, kelembapan udaranya. Berbeda, Pak. Beda. Artinya kan konsentrasi air ya yang ada di A dengan B berbeda kan? Maka ini pasti ada perbedaan suhu. Ada perbedaan suhu. Gitu ya. Artinya apa? Ada inversi di sini antara A dengan B. Inilah salah satunya yang akan menyebabkan kondisinya itu turbulen. Jadi kalau Anda naik pesawat, gitu ya, tahu-tahu kayak mau jatuh gitu ya. Pernah ngalami nggak naik pesawat tiba-tiba dia itu kayak terjun gitu. Karena apa? Di situ ada turbulensi. Makanya disebut kalau naik pesawat goyang-goyang karena turbulensi itu ya. Nah, itu disebabkan oleh bagaimana kondisi angin dan arah angin itu kondisinya turbulen. Kalau di atas, ya tidak mungkin kalau mechanical turbulen kan. Mechanical turbulen itu ada di permukaan bumi. Kalau di atas pasti dia karena inversi suhu. Maka disebut sebagai thermal turbulen atau konvektif. Nah, ini kira-kira ya yang disebut turbulensi yang mekanikal. Misalnya kecepatan angin di sini. Ini weak flow, ini kecepatan airnya rendah. Maka ketika ada bangunan dia akan begini, kemudian turun. Tetapi ketika dia tinggi, maka akan terjadi proses turbulensi di sini. Muter-muter di sini anginnya itu. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ketika ini ada konsentrasi pencemar udara di sini, ya, kemudian dia terjadi proses mechanical turbulen di sini, maka konsentrasinya itu akan ngumpul di sini. Ya di sini aja dia. Di sini akan terjadi konsentrasi pencemaran udara yang sangat tinggi. Oke ya, yang ini bisa dipahami? Ini yang disebut sebagai mechanical turbulence. Ini juga seperti itu, ya. Siapa turun ya. Makanya kalau ini biasa dianalogikan sebagai gitu. Misalnya ini juga, misalnya bangunan, gitu ya. Prosesnya kira-kira seperti ini yang terjadi itu. Mungkin kalau di atas ini dia akan bergerak seperti ini. Proses turbulensinya. Tapi dari bawah dia akan begini. Dia akan berputar di sini. Nah, ini sebagai rotor turbulensnya. Ini rotornya. Dia akan berputar terus di sini. Makanya biasanya kalau begini, pesawat begini ini, dia cenderung tidak begini naiknya. Dia cenderung terus nungsep gitu. Dia cenderung kena turbulensi ini terus dia ke bawah sini justru gitu. Ya. Inilah kondisinya jika terjadi proses mechanical turbulence. Ini juga gitu. Ini mechanical turbulence kan ya? Yang ini? Ini A, ini mechanical turbulence ya akibat dari gunung ini. Ya kan begini. Gitu. Kemudian dia akan berputar di sini. Ini penyebabnya turbulensi yang di area A ini adalah mechanical turbulence.
Oke. Ketika di atas, ini kan naik, turun gitu ya. Ini naik, turun gitu ya. Ini ya naik, ininya turun. Kalau ini pergerakan polutan tadi itu disebabkan oleh yang B, itu disebabkan oleh thermal turbulence. Ini suhunya pasti rendah, ini tinggi, rendah tinggi. Makanya jalannya jadi belok-belok gini toh ini. Ini belok-belok toh. Naik turun, naik turun, naik turun. Ini disebabkan oleh konvektif atau thermal turbulence. Kalau yang ini adalah mechanical turbulence. Ini juga begitu. Di atas itu turbulensinya seperti itu gitu ya. Makanya jangan heran ketika nanti kondisi di sini, di atas ini, dia nanti kondisinya dingin gitu, sampai ada kabutnya. Makanya yang selalu dikhawatirkan turbulensi yang seperti ini. Anda tinggal di dekat gunung gitu, nah kita lihat turbulensinya seperti apa. Oke, saya kira bisa dipahami lah ya konvektif yang lain saya tampilkan ya. Oke. Lalu bagaimana jika di atas permukaan bumi? Ini misalnya di sini ya. Ini kan penutupan lahannya beda-beda nih. Ini ada ini ada pohon di sini. Ya toh? Ini ada jalan. Ini ada danau misalnya gitu ya. Ini ada batuan. Penyinaran matahari terhadap kondisi penutupan lahan ini juga akan berbeda-beda. Oke. Perbedaan penyerapan sinar matahari ini akan mengakibatkan inversi suhu secara horizontal. Maka kalau ditarik, kalau ditarik ke sana, suhu ini akan berbeda-beda. Seakan-akan jadi ada garis imajiner gini yang membedakan suhu antara titik A, B, C, D, E. Ini akan berbeda-beda ini. Seakan-akan akan mengakibatkan kondisi suhu yang berbeda. Kalau suhunya sudah berbeda-beda, tekanannya akan berbeda-beda, kecepatan anginnya akan berbeda-beda, arah anginnya juga akan berbeda-beda. Akhirnya apa? Dispersi pencemaran udaranya juga akan berbeda. Baik. Ini yang secara horizontal. Bisa dipahami? Paham, Pak. Yang lain nggak usah ya. Paham, Pak. Baik. Kita akan coba simulasikan sedikit ya. Bagaimana kita akan ini sebentar. Saya akan berdiskusi dengan Anda. Yang ini kelihatan nggak ya? Ini kelihatan? Terlihat, Pak.
Oke, coba kita kita pelajari ya. Nah, kondisi bentang alam kita kalau di Kaltim itu kan selalu berbukit-bukit gitu ya. Kondisinya selalu berbukit-bukit. Bisa jadi kondisinya itu kita itu ada di bawah sedikit lalu naik lagi turun, mungkin bisa curam. Bisa jadi di atasnya masih ada vegetasi penutupan lahan. Lalu misalnya di sini adalah kawasan perkotaannya gitu. Tentu saja ya ini ada macam-macam ya. Kira-kira sumber pencemar yang ada di bawah sini, ini misalnya ada pohon pabrik juga, ada cerobong, nah gitu lah. Ini cerobong. Kira-kira apa sih sebetulnya emisi ya yang terjadi di sini? Kemarin kita sudah pelajari bahwa emisi itu ada emisi apa kemarin? Masih ingat? Emisi udara itu ada berapa macam? Ada yang ingat? Ada 4, Bapak. Apa? 4, Pak. Ada 4. Apa? 4. Ya, apa ya? Sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, sama sumber tidak bergerak spesifik. Di sini ada emisi sumber bergerak. Kira-kira gitu ya. Ini ada emisi sumber bergerak spesifik. Pokoknya ada 4 di sini ya. Baik. Inilah sumber pencemar ada di sini. Lalu kalau dilihat inversi suhunya. Ini pasti ada inversi tuh ya. Dia bisa vertikal. Dia bisa horizontal. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, jika siang hari, kira-kira arah angin itu kemana? Apakah dia ke atas atau dia ke bawah? Jika siang hari. Ada yang tahu? Kemarin kita sudah bahas ya, terkait dengan inversi suhu. Siang hari, dia itu ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas. Karena kalau siang hari suhu di bawah itu lebih panas daripada suhu di atas. Oke. Betul. Jadi gitu ya. Kemarin kita udah prinsipnya, jika bumi itu terkena sinar matahari, dia akan cepat panas dibanding atmosfer. Jadi perbandingannya 2. Ini kan kalau ke atas gini kan kita hanya membandingkan antara bumi dengan atmosfer. Toh. Ini kan cuma gini aja, ini bumi, ini lapisan atmosfernya. Kita kan hanya membandingkan gradasi ini. Gitu ya. Nah ini tergantung dari penyinaran matahari. Jika siang hari
maka bumi ini karena dia sifatnya lebih cepat dingin dan lebih cepat panas, gitu ya, lebih cepat panas, maka jika siang hari, jadi pagi hari itu, karena sinar matahari toh buminya, dia akan lebih cepat panas daripada yang ada di atmosfer. Maka di sini suhunya akan lebih cepat tinggi dibanding dengan atmosfer. Karena suhunya tinggi, maka tekanan maka akan mempengaruhi tekanan udara. Kira-kira gitu ya. Baik. Inversi suhunya kira-kira ada di sini. Jadi kalau ini ada asap teropong, dia bisa kondisinya seperti ini. Naik ke atas. Bisa jadi dia ya, kalau siang hari bisa jadi dia ke atas. Apakah dia ini akan berjalan kemana kita nggak tahu. Tergantung dari kondisi ini, kondisi inversi horizontal. Tadi itu gitu ya. Ketika penutupan lahannya berbeda antara yang bervegetasi dengan tidak, anggaplah ini jadi laut ini ya. Ini anggaplah ini laut. Maka di sini juga inversinya akan berbeda ya, suhunya ya, secara horizontal berbeda. Ini juga akan mengakibatkan nanti kondisi arah angin dan kecepatan anginnya jadi berbeda. Apakah nanti arahnya ke sono, angin itu, atau ke sono? Kita nggak pernah tahu. Ini bisa dideteksi dengan bagaimana gradasi suhu yang ada di sini dengan yang di sini atau di sini. Jika tekanannya lebih besar, maka dia akan bergerak ke sana. Begitu juga jika tekanannya terbalik, gitu ya, ini lebih besar, maka dia akan arah ke sana. Jadi ini emisi ini polutan ini akan bergerak kemana-mana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, enggak? Bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Lalu, pergerakan polutan ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi turbulensi. Jadi bisa jadi misalnya angin itu dari arah sini. Maka bisa jadi nanti yang terjadi, kondisi angin itu begini, dan dia akan mengalami proses turbulensi yang ada di sini. Dia akan muter-muter di sini. Ya toh? Yang disebut sebagai mechanical turbulence. Muter di sini kan ya? Ini mechanical turbulence. Jika nanti ke atas, belum tentu juga dia ini akan bergerak ke sana. Tergantung dari gradien suhu. Misalnya suhunya itu ternyata berdasarkan inversi suhu vertikalnya misalnya sebatas ini, gitu ya, maka polutannya itu juga akan bergeraknya cuma di sini-sini aja, tidak akan kemana-mana. Karena apa? Dia tidak bisa naik secara vertikal karena inversi suhu ini, gitu ya. Maka yang terjadi ya ini muter gitu terus. Jika arah anginnya dari sini, sama dia akan berputar gini. Dia tidak mengalami proses
dispersi akibat inversi thermal secara horizontal. Jadi cerobongnya itu kalau dilihat, dia tidak akan bablas ke sana, terus hilang gitu tuh nggak ada. Itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang ada sebuah kota, kemudian di situ berkembang, akhirnya ada emisi sumber bergerak, ada emisi sumber tidak bergerak gitu ya. Ada di sini, ada transportasi, ada cerobong, ada macam-macam. Lama-lama kota itu mati dengan sendirinya. Orangnya penyakitan semua. Lama-lama mati, ya nggak ada penghuninya karena memang nggak bisa hidup di situ. Akibat terkumpulnya konsentrasi polutan dalam sebuah area karena kondisi pencemar tersebut dia tidak bisa terdispersi ke area yang lain. Baik, ini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Saya jadi ini, kira-kira bisa dipahami nggak nih? Saya kira mudah aja kok ya. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Sampai di sini tadi kita masih ini ya. Ini kelihatan toh? Kelihatan Pak. Sampai di sini tadi bisa dipahami ya. Ada mekanikal, ada konvektif atau thermal turbulen. Gitu ya. Kita lanjut. Bagaimana dengan faktor difusinya? Masih ingat kan ya? Ini dipengaruhi oleh struktur temperatur vertikal. Tadi kita sudah bicara ini saya kira. Bahwa ada inversi suhu vertikal, struktur angin yang ada. Angin itu bisa kemana-mana, ya kan? Kalau secara horizontal dia bisa kemana-mana. Tergantung dari suhu. Suhu tergantung dari apa? Kelembapan udara. Gitu ya. Kelembapan udara tergantung dari apa? Ya tergantung dari bagaimana kondisi topografi, bagaimana intensitas penyinaran matahari, bagaimana kondisi penutupan lahan di atasnya. Yang ini bisa dipahami ya. Topografi. Anda tahu topografi apa? Halo. Halo. Topografi ada yang tahu? Kondisi permukaan bumi, Pak. Kita masih di sini ya. Ini yang tampil apa ya? Oh ini ya mekanikal ya. Dan
Sebentar ya, zoom control saya hilang. Bisa. Oke. Jadi ada faktor topografi. Ini kelihatan. Ini kelihatan ya faktor distribusinya. Terlihat, Pak. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah bahwa difusi pencemaran udara ini ditentukan oleh kondisi temperatur, gitu ya, yang disebut sebagai inversi suhu. Lalu bagaimana struktur anginnya, dia ke arah kemana dan dengan kecepatan berapa. Oke, kondisi topografi. Tadi kan kondisi itu bisa berbukit-bukit gitu ya, bisa landai, datar gitu ya. Bagaimana kondisi topografinya. Lalu ada daerah lembah atau lereng. Kemudian keadaan stabilitas ini disebut sebagai stabilitas atmosfer. Kadang-kadang suatu area itu bisa stabil gitu ya, areanya dingin terus. Tapi ada yang ekstrim, kadang dingin, kadang tidak. Atau kecepatan airnya berubah-ubah. Misalnya kondisi yang di pinggir pantai itu kondisinya cenderung kondisi kecepatan dan arah angin itu akan berubah. Lalu kalau badan dan tekanan, ini pasti. Jadi urutannya itu selalu ada. Urutannya dari mana sih sebetulnya? Yang pertama, bahwa kondisi permukaan bumi kita itu akan berbeda-beda pada intensitas penyinaran mataharinya. Oke ya. Intensitas penyinaran. Ketika intensitasnya itu berbeda, maka suhunya juga akan berbeda. Gitu ya. Lalu ini intensitas penyinaran matahari. Kemudian kondisi penutupan lahan. Itu kondisinya juga akan berbeda-beda. Apakah dia laut,
apakah dia hutan, apa lahan terbuka, itu akan beda dan dia menyebabkan perbedaan suhu. Lalu kondisi topografi, apakah dia berbukit, dataran rendah, dan sebagainya, akan menyebabkan perbedaan suhu. Kemudian bagaimana kondisi kelembapan udara akan menyebabkan perbedaan suhu. Suhu ini akan jadi pengontrol, dia akan jadi pengontrol gitu ya, faktor pembatas terjadinya dispersi pencemaran udara, kira-kira gitu ya. Dia akan jadi pengontrol. Nah, lalu ketika suhu ini berbeda, terciptalah inversi. Urutannya gitu ya, terciptalah inversi. Apakah itu vertikal maupun horizontal. Ketika terjadi perbedaan atau inversi suhu, maka akan terjadi perbedaan tekanan di atmosfer. Apakah itu horizontal maupun vertikal. Makanya kalau siang hari dia akan naik ke atas gitu ya, karena bumi itu akan cepat panas dibanding dengan atmosfer. Karena bumi cepat panas, maka tekanannya tinggi. Maka udara itu akan selalu bergerak pada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka dia selalu ke atas secara vertikal. Tapi kalau malam, kondisinya sebaliknya. Gitu ya. Kalau malam, maka bumi ini kondisinya akan lebih cepat dingin. Maka di bumi ini dingin, di atmosfer panas. Angin akan berembus dari atas ke bawah. Jika Anda mengeluarkan emisi pencemaran udara pada malam hari, dia tidak mungkin terdispersi secara vertikal. Pasti dia akan terdispersi secara horizontal. Maka kalau Anda bakar sampah malam hari, ya dia asapnya masuk ke rumah Anda gitu. Tidak akan ke atas, dia tidak mungkin. Nanti bisa dicoba ya. Anda bakar sampahnya siang hari, sama bakar sampahnya di malam hari. Asapnya itu kemana? Bener nggak sih kalau malam hari itu bergerak secara horizontal, itu asap, atau dia naik ke atas? Oke. Secara horizontal pun itu ada beberapa yang mempengaruhi. Apa tadi? Satu, apakah di situ terjadi turbulensi secara mekanikal atau tidak? Kalau terjadi turbulensi secara mekanikal, gitu ya, ya dia tidak akan bergerak kemana-mana, dia akan turbulen. Ya kondisi polutan emisinya ya akan muter-muter di situ aja. Lalu secara vertikal ini inversi suhu itu ditentukan oleh macam-macam tadi kan ya, kondisi topografi. Lalu yang kedua bagaimana kondisi penutupan lahannya. Misalnya samping rumah Anda itu ternyata kondisinya masih berhutan, dia cenderung iklimnya itu lebih dingin dibanding dengan yang area terbuka. Gitu ya. Jadi pasti angin itu akan bergerak ke sana. Dia akan mencari suhu yang dingin atau bisa dibilang dia akan mencari pada pada tekanan yang rendah. Maka angin itu akan bergerak ke sana. Pasti itu. Secara horizontal. Makanya sebetulnya bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan. Kira-kira kondisi polutan saya ini, polutan udara ini akan bergerak kemana sih sebetulnya sesuai dengan kondisi meteorologis yang ada. Apakah dia akan ke atas, apakah dia akan ke kiri, ke kanan, ya itu sudah bisa dilihat bagaimana kondisi wilayah tersebut. Ini ya, inilah semuanya itu, ya semuanya ini akan menjadi faktor yang menentukan tingkat dispersi dan difusi pencemaran udara. Jika misalnya saya bikin pabrik di Samarinda sini, di Samarinda akan saya bikin pabrik tekstil misalnya. Kemudian bahan bakar saya adalah untuk
penggerak pabrik itu saya dari untuk menggerakkan boiler itu saya pakai bahan bakar batu bara. Ya, jadi pertanyaan adalah polutan udaranya itu ada di Samarinda nantinya. Ketika cerobongnya udah mengeluarkan asap, kira-kira itu ke arah ada di Samarinda, ada di wilayah Kutai Kartanegara kah? Akan ke arah Bontang kah? Atau ke arah laut? Atau kemana sebetulnya? Gitu ya. Saya kira kalau kondisinya seperti itu, kita bisa analisis dari kondisi bagaimana stabilitas atmosfer yang ada di Samarinda dan di sekitarnya. Kira-kira gitu ya, pasti ya. Pasti kita akan menilai, oh lihat dulu bagaimana stabilitas atmosfernya. Di Samarinda gimana, lalu di daerah lain gimana. Maka kita bisa prediksikan seberapa jauh dia itu akan mengalami proses dispersi dan difusi pencemaran udara dan arahnya kemana. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini. Saya lanjut. Pak, saya mau tanya, Pak. Nah, silakan. Silakan. Nah, saya mau tanya masalah dispersi. Dispersinya semakin turun konsentrasinya. Nah, tapi kalau dispersinya semakin luas, kan berarti kemungkinan senyawa-senyawa lain itu kan menjadi lebih tinggi. Membuat pencemar sekunder. Jadi sebenarnya dispersi itu berbahaya atau enggak, Pak? Oke. Dispersi itu berbahaya atau tidak gitu ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira ya? Ada yang bisa bantu jawab saya nggak? Halo? Oke. Jadinya begini. Nah, oke. Kalau Anda diajari kan, kalau di pencemar air, itu kan kita tidak boleh, tidak boleh melakukan pengenceran gitu ya. Karena nanti beban pencemarnya kan akan beban pencemarnya akan jadi lebih tinggi gitu ya. Tapi kondisi yang kalau pencemar udara itu berbeda. Bahwa emisi yang dikeluarkan itu ketika di atmosfer justru kita pengen dia itu terdispersi dan terdistribusi sejauh-jauhnya gitu ya. Agar apa? Konsentrasi pencemar udara itu jadi rendah. Jadi yang dihindari itu seperti apa tadi itu? Yang dihindari itu sebenarnya turbulensi pencemar. Ya toh? Yang dihindari itu turbulensi pencemar. Ketika terjadi proses turbulensi pencemar udara, polutan udara, pasti konsentrasi yang ada di situ itu akan semakin tinggi. Ya. Jadi kualitas udara ambiennya semakin buruk. Kemarin waktu kita belajar mengenai pencemar primer dan sekunder itu kan gitu ya.
bahwa ada yang suatu kota itu terus dikabut. Kira-kira apa itu? Ya, bisa jadi kalau kabut itu seakan-akan bahwa asap itu nggak hilang, gitu ya, nggak hilang ke atmosfer. Dia hanya ada di situ. Maka itu disebabkan oleh inversi thermal. Yang kita biasa disebut turbulensinya jadi turbulen konvektif turbulen atau thermal turbulen. Sebenarnya yang dihindari itu kan supaya tidak terjadi proses turbulen. Nah, gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang dicari itu justru gimana? Justru jangan sampai terjadi proses turbulensi. Apakah itu thermal atau dia mekanikal. Nah, kalau dua itu tidak terjadi, itu bagus. Karena apa? Ketika siang hari misalnya, cerobong udara, cerobong asap pabrik itu keluar, gitu ya. Ketika dia terjadi turbulensi vertikal kan enak. Siang hari asap itu akan naik ke atmosfer sampai batas teratas. Setelah itu, misalnya dia inversinya tinggi, karena intensitas penyinarannya matahari yang tinggi, dia akan sampai beberapa ratus meter di atas permukaan bumi. Nah, di atas dia ngapain? Dia akan bergerak secara horizontal. Secara horizontal. Ke arah mana sih tekanannya yang tekanan udaranya tinggi? Misalnya anggaplah, gini, pertanyaan saya. Kalau kan ada perbedaan yang ekstrim antara darat dengan laut gitu ya. Betul nggak? Betul nggak? Makanya selalu ada Betul, Pak. Makanya selalu ada perbedaan arah angin yang ekstrim juga dari darat ke laut. Kira-kira gitu ya. Nah, itulah arah itu yang membedakan dispersinya secara horizontal. Jadi gitu ya, beda ya. Jadi bisa jadi ketika terjadi dispersi, maka yang kita pilih itu sebetulnya apakah emisi yang dikeluarkan itu ketika terjadi di atmosfer itu bisa terdispersi dengan baik atau tidak. Sebenarnya kita mau cari itu. Yang mau dihindari adalah ketika dia terjadi proses turbulensi. Apakah itu vertikal atau mekanikal. Jadi memang dispersi itu ya yang kita cari. Apakah itu bagus atau tidak? Memang yang dicari itu gitu ya. Kita mau menciptakan itu. Menciptakan itu. Ya, yang terjadi kita di sini, di udara kita itu seperti itu gitu ya. Bahwa belum tentu loh bahwa pencemar udara itu bisa hilang di atas area kita maksudnya. Itu akan dipengaruhi oleh inversi vertikal maupun horizontal kan gitu kan ya. Jangan sampai loh kita membuat pabrik di sini justru kita yang mati sendiri karena keracunan polutan udara yang dikeluarkan. Lalu kita nanti bisa berhitung, misalnya jumlah area itu industri itu cerobongnya ada sekian, maka nanti akumulasi pencemaran udara yang ada di situ berapa. Nanti kita bisa berhitung. Bagaimana sih penurunan kualitas udara akibat kondisi keluarnya emisi udara. Kita mesti ingat bahwa ada emisi sumber tidak bergerak yang kita pelajari sekarang, ada stek, ada cerobong gitu ya, apakah cerobong pabrik, cerobong genset, cerobong apapun, dan emisi sumber bergerak. Kita mesti ingat bahwa emisi sumber bergerak ini penyumbang terbesar pencemaran udara. Yang kemarin kita sebut sebagai penyebab pencemaran udara antropogenik. Yang kita bicarakan sekarang adalah pencemaran udara antropogenik. Gitu ya, bukan karena sebab yang lain. Kira-kira gitu bisa dipahami?
Berarti Pak, fokus utamanya itu untuk ini Kak, Pak, mengurangi konsentrasi emisinya. Jadi bagaimanapun nanti pencemar sekundernya itu timbul, berarti itu bukan menjadi fokus utama gitu Kak, Pak? Betul. Iya. Yang penting emisinya itu bisa terdispersi dan terdifusi hingga konsentrasinya rendah. Nah, perkara nanti di atas itu akan bereaksi dengan siapa dengan apa dan menjadi apa, itu udah alam kan. Itu udah alam. Jadi kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan. Misalnya emisi ke atas, dia ketemu air, dia akan bereaksi di sono. Yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Yang jadi masalah karena itu tuh akan bereaksi dengan unsur lain dan sebagainya dan tidak pernah kita bisa kendalikan. Untuk dari sisi terciptanya pencemar sekundernya. Nah, yang bisa dikendalikan dari sisi apa jadinya tuh? Kalau di atas kan pasti ada kelembapan, kita nggak bisa hindari. Apa sih yang bisa dikurangi sebetulnya? Yang bisa dikurangi, kira-kira apa? Sumber emisinya, Pak. Dari sumber emisi. Ya, sumber emisinya lah yang kita kendalikan. Karena apa? Ketika sudah keluar, dia bereaksi, kita nggak bisa kendalikan lagi. Itu kira-kira ya. Lalu faktor turbulensi juga kita harus kendalikan. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi, gitu. Salah satunya jalan ya emisi lah yang harus kita ya dikendalikan lah, dikurangi lah gitu. Kalau memang bumi ini sudah tidak mampu menampung emisi atau polutan antropogenik tadi di atmosfer, ya sudah nyerah toh. Harusnya kan ya sudah emisinya harus dikurangi, mau tidak mau juga nggak suka. Kalau enggak, ya sudah nanti kita akan kondisinya akan seperti itu. Mungkin Anda bisa berpikir jika emisi itu di bumi tidak bisa dikendalikan. Semuanya rilis ke udara semua. Konsentrasinya sangat tinggi di udara. Kira-kira kita bisa bernapas kah? Ya. Yang kita itu kan kemarin berapa persen sih oksigen yang ada di udara? Berapa persen menurut Anda? Kan cuma 21% doang toh. Itu pun ketika itu udaranya murni. Jika tidak, SO2-nya lebih besar, NO2-nya lebih besar, CO-nya lebih besar. Akhirnya kan konsentrasi oksigen juga akan semakin rendah. Nitrogennya juga besar. Ayo, gimana tuh? Misalnya banyak sampah di sini. Lalu terjadi proses dekomposisi. Gas metanya rilis ke atas, amoniaknya rilis ke atas, nitrogennya, konsentrasi nitrogen yang ada di udara jadi tinggi. Yang kedesak apa sih sebetulnya? Oksigen. Ya toh? Sementara kondisi vegetasi kita di bawah ini yang sebagai penghasil oksigen semakin sedikit. Ya bisa dibayangkan terus jadinya seperti apa toh? Kondisi oksigen akan menipis pastinya. Yang pertama. Yang kedua, apakah akan bisa menciptakan sesuatu di bumi kita kira-kira menurut Anda? Asumsi saya itu pencemaran udara sangat tinggi. Ya, konsentrasinya sangat tinggi. Di bumi, kita nggak bicara di Indonesia, kita nggak bicara di Samarinda. Di bumi, permukaan. Semua negara rilis pencemaran udara. SO2 semua dirilis ke atmosfer dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Apakah itu bisa merubah kondisi bumi sih? Menurut Anda? Bisa, Pak. Bisa. Kira-kira kenapa itu ya? Semakin banyak gas-gas rumah kaca yang rilis kan berarti suhu bumi itu bisa meningkat gitu Pak. Jadi berubah, bisa mempengaruhi iklim gitu-gitu Pak. Ya kira-kira seperti yang disampaikan Indri tadi ya, bahwa kemarin kan kita udah belajar itu ya,
polutan yang tinggi, dia akan tersimpan di atmosfer. Akhirnya apa? Terciptalah global warming. Ya toh, kemarin itu kan karena polutan itu kan, global warming. Itu layarnya, ini matahari masuk ke sini, masuk. Yang seharusnya ada sebagian masuk ke sini, diserap bumi, sebagian dikembalikan. Tetapi karena di sini ada polutan, ini yang memantulkan energi ini kembali lagi ke bumi. Itu seterusnya. Akhirnya suhu bumi semakin panas. Kalau suhu bumi semakin panas, maka dia akan ada global warming. Permukaan bumi panas, global warming. Kalau ini semakin panas gimana ya? Misalnya sekarang, suhu itu kan sekitar 33 lah, 33 aja kita udah kepanasan gitu lah ya. Kita tidak seperti India atau yang lain misalnya dengan kondisi hampir 40 masih bisa hidup. Beberapa 36, 37 masih bisa hidup itu. Mungkin kita itu naik sedikit aja udah teler-teler itu orangnya. Itu orangnya. Belum tanamannya, belum organisme yang lain. Perbedaan suhu bumi ini kan akan menciptakan berbagai perubahan pada kondisi organisme yang ada kan. Bahwa kita hidup pada suhu tertentu, rentang tertentu, ada faktor pembatasnya. Itu yang pertama. Ketika global warming. Global warming juga akan meningkatkan pasti permukaan air. Kan es pasti meleleh kan, yang di kutub. Global warming ini akhirnya akan menciptakan perubahan iklim. Itu yang ditakutin sebenarnya. Kalau sekarang kita global warming, oke lah. Kita mulai panas dibanding yang dulu dan sekarang panas. Gitu ya. Mungkin nggak tahu Anda sudah bisa merasakan perbedaannya atau enggak gitu. Kalau saya sudah terasa gitu. Dulu malam hari tidur aja nggak pakai apa-apa malah kedinginan gitu. Kalau sekarang sudah pakai AC aja teler-teler gitu ya. Sudah terasa global warming. Nah, akhirnya nanti yang ditakutin adalah ketika sudah terjadi perubahan iklim. Misalnya karena perubahan iklim ya hujannya cuma sebulan lah, yang lain nggak hujan. Apa yang akan terjadi gitu ya? Ya gitu ya. Nah, inilah yang ini yang harus kita pelajari. Tapi takut gitu. Saya nggak nakut-nakutin sih, cuma itu apakah itu nanti one day akan terjadi atau tidak, yang mudah-mudahan tidak gitu ya. Nah, kalaupun ada ya nantilah. Memang gitu. Apakah itu hanya bisa, kita juga kadang-kadang berpikir mengenai tentang yang kita sebut sebagai penutupan lahan tadi ini. Seberapa penting sih sebetulnya penutupan lahan itu? Area berhutan kita itu sebetulnya apakah begitu pentingnya sih terhadap kontribusi pencemaran udara ini? Ya. Kira-kira kalau hutan itu kira-kira punya faktor penting apa enggak ya? Atau vegetasi lah gitu ya. Yang jelas kan kalau vegetasi, penutupan lahan itu, satu, dia itu sebagai suplai oksigen, dia menciptakan oksigen. Dua, dia akan menyerap CO2. Ketika kita menebang hutan, maka kita itu akan membuang CO2 ke atmosfer. Oke ya? Jadinya akan sangat terkait, lalu kemudian semuanya ini akan jadi suplai. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Mungkin selain Indri? Yang lain masih tetap on cam ya? Bapak, saya mau nanya. Oh iya, Rahman. Silakan. Terkait dengan ini emisi sumber yang nggak bergerak kayak cerobong atau stek gitu kan Pak. Nah itu kan dispersi difusi pencemaran udaranya kan dipengaruhi sama kondisi arah angin, pergerakan angin, sama suhu juga kan Pak, suhu udara. Ya, betul. Nah
apakah kita bisa mengendalikan pengeluaran dari hasil pembuangan industri tersebut, Pak? Misalnya kayak kita buangnya tuh pas siang hari aja, kalau malam kita nggak buang gitu, Pak. Ya bisa. Tapi bisakah pabrik itu berhenti pada malam hari ya? Itu aja masalahnya. Kalau memang bisa, it's okay. Misalnya Anda nanti jadi direktur pabrik gitu ya, atau orang enviro-nya pabrik, Anda akan bilang, kalau bisa malam kita nggak usah rilis ya. Gitu. Kenapa? Ini terkait dengan turbulensi nih. Nanti kita sendiri yang makan loh, karena kan asapnya itu akan ada di situ aja. Makanya Anda itu kan, kita itu, kalau mengukur, Anda sudah belajar labeling? Labeling udah ya? Halo? Rahma udah ngambil labeling? Ngambil apa, Pak? Labeling. Mata kuliah labeling. Labeling? Laboratorium lingkungan. Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Makanya kalau nge-lab itu, kalau kita ambil sampel udara ambien, itu kan selalu harus pada kondisi siang hari. Kita nggak boleh pada malam hari. Karena tidak ada turbulen. Turbulennya terjadi secara horizontal. Makanya kita nggak ambil. Ya. Kita tidak direkomendasikan untuk ngambil pada saat malam hari. Memang karena alasannya itu. Malam hari itu cenderung terjadi inversi secara horizontal. Nggak sehat. Makanya orang bilang udara malam itu udara nggak sehat gitu ya. Udara jahat katanya kan. Ya, itu ada. Kalau dirunut-runut gitu secara ilmu pengetahuan ya seperti tadi itu yang saya bilang bahwa pada saat malam hari itu inversinya secara horizontal. Ya, makanya kalau malam hari ya di rumah saja ya. Siang hari atau malam hari lah di rumah saja. Kira-kira gitu ya Rahma ya, bisa di. Ya, paham Pak. Makasih ya Pak. Nah, memang kondisi kita itu hanya bisa kita akan mengendalikan emisi yang kita buang sendiri. Bagaimanapun caranya gitu ya. Apakah emisi sumber bergerak ataupun emisi sumber tidak bergerak. Ada yang mau bertanya lagi? Nanti kita akan pelajari, Rahma, kita akan pelajari bagaimana kita supaya bisa mengendalikan emisi yang rilis ke atmosfer. Misalnya SOx dari dari pembakaran batu bara gitu ya. Batu bara itu kan dia mengandung sulfur yang tinggi. Jadi kalau terjadi pembakaran, apalagi pembakaran yang tidak sempurna, pasti SO maupun SO2-nya itu konsentrasinya tinggi. Kalau itu tidak dikendalikan, itu kontributor terbesar. Yang kemarin kita lihat di video itu kan di mana itu ya, di Cina. Cina itu kan senang sekali dia bahan bakarnya batu bara gitu ya. Dia banyak menggunakan itu. Akhirnya yang terjadi ya gitu, terjadi hujan tadi kabut kemarin itu. Ya gitulah. Nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana secara teknis, secara engineering kita bisa mengendalikan emisi yang dikeluarkan oleh stack. Nanti kita akan belajar tentang itu. Oke? Ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin kita sampai di sini dulu kali ya. Bentar. Cukup Pak. Cukup ya? Ya nanti kita lanjutkan lagi lah deh.
ada curah hujan, ada apa. Nah, oke ya. Nanti kita inikan aja. Nah, nanti kita akan belajar mengenai air pollution control. Oke. Kalau nggak ada, saya akan mau, apakah Anda sudah absen semuanya? Sudah pada absen? Sudah, Pak. Kalau gitu, bisa saya akhiri ya. Nanti kita kuliahnya tetap hari Selasa lagi sih, dan kalau tidak ada ini saya bisa gitu ya. Baik, kalau gitu kuliah PKU pagi ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.